kecerdasan Abu Nawas yang bikin raja terdiam dan semua masalah selesai. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Ia tampak murung karena banyak masalah kecil di istana yang membuat kepalanya pening. Tiba-tiba, muncullah Abu Nawas dengan langkah santai, membawa tongkat kayu dan wajah penuh senyum seperti biasa. "Wahai Baginda," katanya sambil menunduk. "Mengapa wajah Paduka tampak seperti roti basi? Tidak manis, tidak gurih." Raja menatapnya dengan kesal. "Abu Nawas, aku sedang pusing. Semua orang datang membawa masalah, tapi tak satu pun membawa solusi." Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, izinkan hamba menjadi penjual solusi, Baginda." "Penjual solusi?" tanya Raja heran. "Apa kau sudah gila lagi, Abu Nawas?" "Belum, Baginda. Tapi jika Baginda izinkan, hamba akan buktikan bahwa setiap masalah bisa dijual bersama solusinya." Raja tertarik. "Baiklah, kalau begitu, mulai besok kau harus menyelesaikan semua masalah kecil di istana. Jika kau gagal, kau akan dihukum berjalan mundur keliling Baghdad." Abu Nawas tertawa. "Kalau begitu, hamba minta izin memakai cara hamba sendiri." Raja mengangguk, dan permainan pun dimulai. Masalah pertama, dapur istana. Koki istana mengadu bahwa para penjaga selalu mencuri daging panggang setiap malam. Abu Nawas datang dengan membawa papan kayu besar bertuliskan, "Siapa yang mengambil daging ini, akan menjadi lebih gemuk dari unta dalam 3 hari. Malam itu tak ada satu pun penjaga yang berani mencuri." Keesokan paginya, Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau hanya menulis papan peringatan, Abu Nawas." "Betul, Baginda. Kadang ketakutan lebih kuat daripada hukum cambuk." Masalah kedua, air mancur istana. Airnya tiba-tiba berhenti mengalir. Semua tukang air bingung. Abu Nawas datang membawa segelas air dan menuangkannya ke kolam. "Nah, lihat Baginda. Airnya sudah kembali." Raja terkejut. "Apakah ini sihir?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukan, Baginda. Tapi dengan melakukan sesuatu yang tampak aneh, semua orang akan berhenti panik dan mulai berpikir." Setelah mereka tenang, tukang air menemukan bahwa pipa tersumbat daun kering. Raja menepuk dahinya. "Jadi kau hanya menyuruh mereka berpikir tenang." "Betul. Kadang air yang tidak mengalir hanya butuh kepala yang tidak mendidih." Masalah ketiga, tikus di gudang gandum. Abu Nawas menaruh seekor kucing di sana, tapi bukan sembarang kucing. Kucing itu ia beri lonceng kecil di lehernya. "Kenapa kau beri lonceng?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Agar para tikus tahu kapan bahaya datang. Kalau mereka tahu ada bahaya, mereka tidak akan tinggal di situ. Mereka akan pergi." 3 hari kemudian, gudang benar-benar bersih dari tikus. Raja tertawa keras sampai hampir tersedak. "Jadi kau mengusir tikus dengan memberitahu mereka ada bahaya?" Abu Nawas mengangguk bangga. "Betul. Kadang musuh lari bukan karena takut, tapi karena tahu waktunya sudah habis." Masalah keempat, 2 pengawal yang terus bertengkar. Abu Nawas menyuruh mereka duduk di bawah pohon kurma dan menulis di tanah. "Yang paling benar di antara kalian akan mendapat bayangan paling panjang." Mereka duduk diam, memperhatikan bayangan masing-masing. Tentu saja bayangan berubah-ubah tergantung matahari. Akhirnya mereka kelelahan dan tertawa sendiri. "Bayanganmu lebih panjang pagi ini," kata satu. "Tapi sore nanti bayanganmu lebih panjang," sahut yang lain. Akhirnya mereka berdamai. Raja menatap Abu Nawas dengan mata melotot. "Kau buat mereka damai hanya karena bayangan." Abu Nawas tertawa. "Kadang orang yang keras kepala hanya butuh alasan untuk tertawa bersama, Baginda." Masalah kelima, kucing kesayangan ratu hilang. Ratu menangis, semua pelayan panik. Abu Nawas datang membawa keranjang ikan asin dan mengumumkan ke seluruh pasar. Siapa yang melihat kucing berbulu emas milik ratu akan mendapat hadiah besar. Dalam waktu 1 jam,
10 orang datang membawa 10 kucing berbeda-beda. Semua salah. Tapi di antara mereka, muncul seekor kucing yang benar-benar milik ratu, mengikuti bau ikan asin di tangan Abu Nawas. Raja geleng-geleng kepala. Kau menemukan kucing itu tanpa mencarinya. Abu Nawas menjawab, betul, Baginda. Kadang yang kita cari justru datang sendiri, asal kita tahu umpan yang tepat. Sejak hari itu, Raja memberi Abu Nawas gelar baru, Menteri Segala Solusi. Namun Abu Nawas menolak sambil tersenyum. Hamba tak mau jadi menteri, Baginda. Karena kalau semua masalah selesai, nanti hamba kehilangan pekerjaan. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Dan benar, sejak hari itu setiap kali muncul masalah di istana, bahkan yang sekecil semut mencuri gula, semua orang hanya berkata, panggil Abu Nawas. Dia pasti punya solusi, meski solusinya bikin sakit perut karena terlalu lucu. Suatu pagi Raja kembali gelisah. Ia baru saja menerima laporan bahwa taman istana tampak aneh, bunga-bunga mekar tidak serempak, sebagian layu, sebagian lagi tumbuh tinggi seperti baling-baling. Para tukang kebun sudah berdebat 3 hari tanpa hasil. Ketika Abu Nawas datang, Raja langsung menunjuk taman itu sambil berseru, lihatlah, Abu Nawas. Taman ini seperti wajah orang bingung, tak ada yang serasi. Abu Nawas jongkok, mencabut sehelai rumput, lalu berkata pelan, Baginda, taman ini hanya meniru kerajaan. Kalau Baginda ingin bunga mekar serempak, Baginda harus menyiram dengan adil. Raja mengernyit, apa maksudmu menyiram dengan adil? Setiap tukang kebun sibuk menyiram bunga favoritnya, bukan taman seluruhnya. Seperti pejabat yang sibuk memoles jabatannya, bukan pekerjaannya. Raja terdiam lama, lalu memanggil semua tukang kebun dan memerintahkan mereka bergantian menyiram semua sisi taman tanpa memilih bunga. 2 minggu kemudian, taman kembali indah. Tapi Abu Nawas tetap saja santai duduk di tepi kolam sambil memancing. Melihat itu, Raja berkata, Abu Nawas, taman ini indah berkat kata-katamu, tapi kau malah duduk di sini memancing tanpa air. Abu Nawas tersenyum. Justru karena taman sudah indah, hamba harus memastikan tidak ada yang iri. Kadang keindahan menarik iri seperti umpan menarik ikan. Tak lama kemudian datanglah pejabat yang iri, mencoba menjatuhkan Abu Nawas di hadapan Raja. Baginda, orang ini hanya bicara. Tidak pernah bekerja sungguh-sungguh. Raja menatap Abu Nawas, benarkah begitu? Abu Nawas menjawab santai, kalau hamba hanya bicara, mengapa mereka semua sibuk mengikuti kata-kata hamba? Kadang suara lebih kuat dari tangan. Raja tertawa puas dan mengusir pejabat iri itu dengan satu perintah pendek. Tapi belum sempat Abu Nawas bernafas lega, datang lagi masalah baru, kuda kesayangan Raja menolak makan. Abu Nawas datang ke kandang dan membisikkan sesuatu di telinga kuda itu. Ajaib, kuda langsung mau makan. Raja yang melihat dari kejauhan berlari mendekat. Apa yang kau bisikkan padanya? Abu Nawas menjawab serius, hamba hanya berkata bahwa kalau ia tak makan, Baginda akan memberinya tugas jadi kuda perang. Dan seperti manusia, kuda juga malas kalau disuruh kerja berat. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Jadi kau menakut-nakuti kudaku? Abu Nawas mengangkat bahu. Tidak, Baginda. Hamba hanya memberi alasan agar ia menghargai makanan. Hari berikutnya, Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk membuat semua orang di pasar tertawa tanpa menyentuh atau berbicara pada mereka. Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa papan besar bertuliskan. Barang siapa membaca tulisan ini pasti akan tertawa. Orang-orang lewat membaca dengan wajah serius, lalu tertawa sendiri karena menyadari bahwa tulisan itu benar. Dalam waktu 1 jam, seluruh pasar penuh tawa. Ketika kabar itu sampai ke istana, Raja sampai terbatuk karena menahan tawa. Aku tidak tahu mana yang lebih ajaib, kata Raja, kata-katamu atau wajahmu yang selalu tampak seperti ide baru.
Abu Nawas menjawab sambil menunduk, hamba tidak membawa keajaiban, Baginda. Hamba hanya membawa cermin. Orang tertawa karena melihat dirinya sendiri di dalam kata-kata hamba. Beberapa hari kemudian, istana kembali gaduh karena para penjaga berdebat soal siapa yang paling berjasa melindungi kerajaan. Abu Nawas datang membawa 3 botol air kosong. Pilih salah satu, katanya pada mereka, dan tunjukkan siapa yang paling kuat. Mereka saling berebut, lalu bertanya, apa gunanya botol kosong? Abu Nawas menjawab, karena yang paling kuat adalah yang bisa mengisi kekosongan. Bukan yang paling keras berteriak. Mereka semua terdiam. Raja yang mendengar dari balik tirai tersenyum bangga, lalu berbisik pada dirinya sendiri, selama Abu Nawas ada di kerajaan ini, masalah bisa jadi lelucon, dan lelucon bisa jadi pelajaran. Sore itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung. Ia tahu, besok pasti akan ada masalah baru, tapi ia juga tahu satu hal, tak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan sedikit akal dan banyak tawa. Suatu sore raja sedang duduk di balkon istana sambil memandang langit. Ia merasa hidupnya terlalu mudah dan mulai bosan. Aku ingin sesuatu yang membuatku berpikir, katanya. Maka ia memanggil Abu Nawas. Begitu tiba, Abu Nawas langsung disambut dengan perintah aneh. Abu Nawas, aku ingin kau buat sesuatu yang bisa membuatku tertawa sekaligus menangis dalam waktu bersamaan. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tak seberapa. Baiklah, Baginda. Tapi hamba perlu waktu 3 hari. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya kepada raja sambil berkata, Baginda, bukalah ini ketika sendirian. Raja penasaran. Ia menunggu sampai malam tiba, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas bertuliskan. Baginda adalah orang paling bijak di negeri ini, karena mau percaya pada orang secerdas hamba. Raja tertawa keras, tapi di bawah tulisan itu ada kalimat kedua. Namun betapa malangnya Baginda, sebab satu-satunya orang yang bisa menipu Baginda, hanyalah hamba juga. Raja langsung terdiam, kemudian menertawakan dirinya sendiri sambil meneteskan air mata. Dasar Abu Nawas, gumamnya, selalu membuatku bingung antara marah dan kagum. Keesokan paginya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kau memang cerdik. Tapi sekarang aku ingin melihat sejauh mana otakmu bekerja. Tolong buat satu kalimat yang benar, tapi juga salah pada saat yang sama. Abu Nawas menulis sesuatu di papan. Raja membaca keras-keras. Raja Harun al-Rashid sedang berdiri. Raja melihat ke bawah, dan ia memang sedang duduk. Kalimat ini salah, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Sekarang Baginda berdiri karena marah, maka kalimat itu jadi benar. Tapi begitu Baginda duduk lagi, kalimat itu kembali salah. Jadi hamba sudah memenuhi perintah Baginda. Raja terbahak. Kau membuat kebenaran dan kesalahan menari di ujung kata-kata. Tak lama kemudian datang kabar bahwa para pedagang di pasar sering berselisih soal harga. Raja memerintahkan Abu Nawas untuk mencari cara agar mereka jujur tanpa perlu hukuman. Abu Nawas pergi ke pasar membawa 2 timbangan. Satu ia beri tulisan, timbangan raja, dan satu lagi, timbangan Abu Nawas. Ia berdiri di tengah pasar dan berseru, hari ini, siapa yang menimbang dengan jujur boleh pakai timbangan raja, tapi siapa yang suka menipu akan otomatis pakai timbangan Abu Nawas. Para pedagang kebingungan. Mereka takut terlihat menipu, jadi semuanya berebut menggunakan timbangan raja agar terlihat jujur. Hasilnya, tak ada yang berani curang. Ketika laporan sampai ke istana, raja tersenyum bangga. Bagaimana mungkin 2 papan tulisan bisa menertibkan pasar? Abu Nawas menjawab, karena kejujuran tak selalu butuh cambuk, Baginda. Kadang cukup diberi cermin supaya mereka takut melihat diri sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan datanglah satu lagi persoalan. Anak kecil di istana menangis karena kehilangan mainannya, seekor burung pipit yang lepas dari sangkar.
Semua pelayan sudah mencari, tapi tak ketemu. Abu Nawas berjalan ke taman, mengambil segenggam beras, lalu bersiul sambil menaburkannya ke tanah. Dalam waktu singkat burung pipit itu datang terbang dan hinggap di tangannya. Raja yang melihat dari jauh keheranan. Bagaimana kau tahu burung itu akan kembali? Abu Nawas menatap langit. Burung tidak pernah benar-benar pergi, Baginda. Mereka hanya menunggu alasan untuk pulang. Sama seperti hati manusia. Raja terdiam. Di saat seperti itu, ia selalu merasa Abu Nawas bukan hanya penghibur, tapi juga cermin dari pikirannya sendiri. Malam itu, saat semua penghuni istana terlelap, Raja berjalan ke jendela dan berkata pelan, Abu Nawas, entah bagaimana, setiap kali kau memecahkan masalahku, kau juga memperbaiki hatiku. Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas duduk di bawah cahaya lampu minyak, menulis sesuatu di selembar kertas. Masalah terbesar Raja bukan di istana, tapi di dalam pikirannya sendiri. Tugas hamba bukan hanya memberi jawaban, tapi membuatnya tertawa agar pikirannya tenang. Setelah selesai menulis, ia meniup lampu dan tersenyum. Besok pasti ada masalah baru lagi, katanya pelan. Dan itu artinya, ada tawa baru yang menunggu. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa di tepi sungai dekat istana, air tiba-tiba surut dan ikan-ikan menggelepar di lumpur. Penduduk desa panik, mereka mengira sungai itu dikutuk. Raja pun memanggil Abu Nawas, berharap ia bisa menemukan penjelasan. Abu Nawas datang membawa ember kosong, lalu berjalan ke tepi sungai, dan mulai memandangi air yang surut sambil menggaruk kepala. Baginda, katanya perlahan, sungai ini tidak dikutuk. Ia hanya sedang malas mengalir karena terlalu sering disalahkan. Raja menatap heran. Malas mengalir. Sejak kapan air punya perasaan? Sejak manusia mulai memperlakukan alam seperti budak, jawab Abu Nawas. Air hanya mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Kalau manusia berhenti memberi, air pun berhenti mengalir. Lalu ia memanggil penduduk desa untuk menanam kembali pepohonan di tepi sungai. Kalau akar sudah memeluk tanah, katanya, air akan kembali memeluk sungai. Benar saja, beberapa hari kemudian, air sungai naik lagi dan ikan-ikan kembali berenang bebas. Raja kagum, tapi juga sedikit bingung. Kau memperbaiki sungai tanpa mantra, tanpa alat, hanya dengan kalimat. Abu Nawas menunduk, kata yang jujur, Baginda, bisa mengubah lebih banyak daripada pedang. Raja menatapnya lama, lalu tersenyum. Abu Nawas, aku selalu berpikir kau ini orang paling aneh di seluruh kerajaan, tapi entah kenapa, semua keanehanmu selalu membawa ketenangan. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Itu karena hamba tidak mencari jawaban yang rumit, Baginda. Hamba hanya mengikuti arah tawa. Hari-hari berlalu, dan istana menjadi tempat paling damai di Baghdad. Para penjaga tak lagi bertengkar, tukang kebun bekerja sambil bernyanyi, dan bahkan kucing ratu kini tidur di pangkuan anjing penjaga. Raja sering duduk di balkon, memandangi taman sambil mengingat semua tingkah Abu Nawas. Suatu malam yang tenang, Raja memanggilnya untuk makan bersama. Di hadapan mereka tersaji roti hangat dan madu. Raja berkata pelan, Abu Nawas, selama ini kau memberi solusi untuk semua orang. Tapi apa kau pernah memberi solusi untuk dirimu sendiri? Abu Nawas menatap langit yang penuh bintang. Pernah, Baginda. Setiap kali dunia membuat hamba lelah, hamba tertawa. Karena tawa adalah istirahat bagi akal. Raja terdiam, lalu ikut tertawa kecil. Maka pantaslah kau disebut orang paling bijak yang tidak pernah serius. Angin malam berhembus lembut melewati balkon istana. Di bawah cahaya bulan, keduanya duduk diam, tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Abu Nawas memandangi sungai di kejauhan yang kini mengalir tenang, lalu berkata perlahan, selama air masih tahu kemana harus kembali, selama manusia masih tahu cara tertawa, dunia tak akan benar-benar gila. Dan di malam yang sunyi itu, tawa kecil mereka mengalun lembut, menyatu dengan suara air, menjadi kisah terakhir yang tak butuh akhir,
karena setiap tawa Abu Nawas adalah awal dari kedamaian yang baru. Kecerdasan Abu Nawas yang bikin raja terdiam dan semua masalah selesai. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Ia tampak murung karena banyak masalah kecil di istana yang membuat kepalanya pening. Tiba-tiba, muncullah Abu Nawas dengan langkah santai, membawa tongkat kayu dan wajah penuh senyum seperti biasa. "Wahai Baginda," katanya sambil menunduk. "Mengapa wajah Paduka tampak seperti roti basi? Tidak manis, tidak gurih." Raja menatapnya dengan kesal. "Abu Nawas, aku sedang pusing. Semua orang datang membawa masalah, tapi tak satu pun membawa solusi." Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, izinkan hamba menjadi penjual solusi, Baginda." "Penjual solusi?" tanya Raja heran. "Apa kau sudah gila lagi, Abu Nawas?" "Belum, Baginda. Tapi jika Baginda izinkan, hamba akan buktikan bahwa setiap masalah bisa dijual bersama solusinya." Raja tertarik. "Baiklah, kalau begitu, mulai besok kau harus menyelesaikan semua masalah kecil di istana. Jika kau gagal, kau akan dihukum berjalan mundur keliling Baghdad." Abu Nawas tertawa. "Kalau begitu, hamba minta izin memakai cara hamba sendiri." Raja mengangguk, dan permainan pun dimulai. Masalah pertama, dapur istana. Koki istana mengadu bahwa para penjaga selalu mencuri daging panggang setiap malam. Abu Nawas datang dengan membawa papan kayu besar bertuliskan, "Siapa yang mengambil daging ini, akan menjadi lebih gemuk dari unta dalam 3 hari. Malam itu tak ada satu pun penjaga yang berani mencuri." Keesokan paginya, Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau hanya menulis papan peringatan, Abu Nawas." "Betul, Baginda. Kadang ketakutan lebih kuat daripada hukum cambuk." Masalah kedua, air mancur istana. Airnya tiba-tiba berhenti mengalir. Semua tukang air bingung. Abu Nawas datang membawa segelas air dan menuangkannya ke kolam. "Nah, lihat Baginda. Airnya sudah kembali." Raja terkejut. "Apakah ini sihir?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukan, Baginda. Tapi dengan melakukan sesuatu yang tampak aneh, semua orang akan berhenti panik dan mulai berpikir." Setelah mereka tenang, tukang air menemukan bahwa pipa tersumbat daun kering. Raja menepuk dahinya. "Jadi kau hanya menyuruh mereka berpikir tenang?" "Betul. Kadang air yang tidak mengalir hanya butuh kepala yang tidak mendidih." Masalah ketiga, tikus di gudang gandum. Abu Nawas menaruh seekor kucing di sana, tapi bukan sembarang kucing, kucing itu ia beri lonceng kecil di lehernya. "Kenapa kau beri lonceng?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Agar para tikus tahu kapan bahaya datang. Kalau mereka tahu ada bahaya, mereka tidak akan tinggal di situ. Mereka akan pergi." 3 hari kemudian, gudang benar-benar bersih dari tikus. Raja tertawa keras sampai hampir tersedak. "Jadi kau mengusir tikus dengan memberi tahu mereka ada bahaya?" Abu Nawas mengangguk bangga. "Betul. Kadang musuh lari bukan karena takut, tapi karena tahu waktunya sudah habis." Masalah keempat, 2 pengawal yang terus bertengkar. Abu Nawas menyuruh mereka duduk di bawah pohon kurma dan menulis di tanah. "Yang paling benar di antara kalian akan mendapat bayangan paling panjang." Mereka duduk diam, memperhatikan bayangan masing-masing. Tentu saja bayangan berubah-ubah tergantung matahari. Akhirnya mereka kelelahan dan tertawa sendiri. "Bayanganmu lebih panjang pagi ini," kata satu. "Tapi sore nanti bayanganmu lebih panjang," sahut yang lain. Akhirnya mereka berdamai. Raja menatap Abu Nawas dengan mata melotot. "Kau buat mereka damai hanya karena bayangan." Abu Nawas tertawa. "Kadang orang yang keras kepala hanya butuh alasan untuk tertawa bersama, Baginda." Masalah kelima, kucing kesayangan ratu hilang. Ratu menangis, semua pelayan panik. Abu Nawas datang membawa keranjang ikan asin dan mengumumkan ke seluruh pasar,
Siapa yang melihat kucing berbulu emas milik ratu akan mendapat hadiah besar. Dalam waktu 1 jam, 10 orang datang membawa 10 kucing berbeda-beda. Semua salah. Tapi di antara mereka, muncul seekor kucing yang benar-benar milik ratu, mengikuti bau ikan asin di tangan Abu Nawas. Raja geleng-geleng kepala. Kau menemukan kucing itu tanpa mencarinya. Abu Nawas menjawab, betul, Baginda. Kadang yang kita cari justru datang sendiri, asal kita tahu umpan yang tepat. Sejak hari itu, Raja memberi Abu Nawas gelar baru, Menteri Segala Solusi. Namun Abu Nawas menolak sambil tersenyum. Hamba tak mau jadi menteri, Baginda. Karena kalau semua masalah selesai, nanti hamba kehilangan pekerjaan. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Dan benar, sejak hari itu setiap kali muncul masalah di istana, bahkan yang sekecil semut mencuri gula, semua orang hanya berkata, panggil Abu Nawas. Dia pasti punya solusi, meski solusinya bikin sakit perut karena terlalu lucu. Suatu pagi Raja kembali gelisah. Ia baru saja menerima laporan bahwa taman istana tampak aneh, bunga-bunga mekar tidak serempak, sebagian layu, sebagian lagi tumbuh tinggi seperti baling-baling. Para tukang kebun sudah berdebat 3 hari tanpa hasil. Ketika Abu Nawas datang, Raja langsung menunjuk taman itu sambil berseru, lihatlah, Abu Nawas. Taman ini seperti wajah orang bingung, tak ada yang serasi. Abu Nawas jongkok, mencabut sehelai rumput, lalu berkata pelan, Baginda, taman ini hanya meniru kerajaan. Kalau Baginda ingin bunga mekar serempak, Baginda harus menyiram dengan adil. Raja mengernyit, apa maksudmu menyiram dengan adil? Setiap tukang kebun sibuk menyiram bunga favoritnya, bukan taman seluruhnya. Seperti pejabat yang sibuk memoles jabatannya, bukan pekerjaannya. Raja terdiam lama, lalu memanggil semua tukang kebun dan memerintahkan mereka bergantian menyiram semua sisi taman tanpa memilih bunga. 2 minggu kemudian, taman kembali indah. Tapi Abu Nawas tetap saja santai duduk di tepi kolam sambil memancing. Melihat itu, Raja berkata, Abu Nawas, taman ini indah berkat kata-katamu, tapi kau malah duduk di sini memancing tanpa air. Abu Nawas tersenyum. Justru karena taman sudah indah, hamba harus memastikan tidak ada yang iri. Kadang keindahan menarik iri seperti umpan menarik ikan. Tak lama kemudian datanglah pejabat yang iri, mencoba menjatuhkan Abu Nawas di hadapan Raja. Baginda, orang ini hanya bicara. Tidak pernah bekerja sungguh-sungguh. Raja menatap Abu Nawas, benarkah begitu? Abu Nawas menjawab santai, kalau hamba hanya bicara, mengapa mereka semua sibuk mengikuti kata-kata hamba? Kadang suara lebih kuat dari tangan. Raja tertawa puas dan mengusir pejabat iri itu dengan satu perintah pendek. Tapi belum sempat Abu Nawas bernafas lega, datang lagi masalah baru, kuda kesayangan Raja menolak makan. Abu Nawas datang ke kandang dan membisikkan sesuatu di telinga kuda itu. Ajaib, kuda langsung mau makan. Raja yang melihat dari kejauhan berlari mendekat. Apa yang kau bisikkan padanya? Abu Nawas menjawab serius, hamba hanya berkata bahwa kalau ia tak makan, Baginda akan memberinya tugas jadi kuda perang. Dan seperti manusia, kuda juga malas kalau disuruh kerja berat. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Jadi kau menakut-nakuti kudaku? Abu Nawas mengangkat bahu. Tidak, Baginda. Hamba hanya memberi alasan agar ia menghargai makanan. Hari berikutnya, Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk membuat semua orang di pasar tertawa tanpa menyentuh atau berbicara pada mereka. Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa papan besar bertuliskan. Barang siapa membaca tulisan ini pasti akan tertawa. Orang-orang lewat membaca dengan wajah serius, lalu tertawa sendiri karena menyadari bahwa tulisan itu benar. Dalam waktu 1 jam, seluruh pasar penuh tawa. Ketika kabar itu sampai ke istana, Raja sampai terbatuk karena menahan tawa.
Aku tidak tahu mana yang lebih ajaib, kata raja, kata-katamu atau wajahmu yang selalu tampak seperti ide baru. Abu Nawas menjawab sambil menunduk, hamba tidak membawa keajaiban, Baginda. Hamba hanya membawa cermin. Orang tertawa karena melihat dirinya sendiri di dalam kata-kata hamba. Beberapa hari kemudian, istana kembali gaduh karena para penjaga berdebat soal siapa yang paling berjasa melindungi kerajaan. Abu Nawas datang membawa 3 botol air kosong. Pilih salah satu, katanya pada mereka, dan tunjukkan siapa yang paling kuat. Mereka saling berebut, lalu bertanya, apa gunanya botol kosong? Abu Nawas menjawab, karena yang paling kuat adalah yang bisa mengisi kekosongan. Bukan yang paling keras berteriak. Mereka semua terdiam. Raja yang mendengar dari balik tirai tersenyum bangga, lalu berbisik pada dirinya sendiri, selama Abu Nawas ada di kerajaan ini, masalah bisa jadi lelucon, dan lelucon bisa jadi pelajaran. Sore itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung. Ia tahu, besok pasti akan ada masalah baru, tapi ia juga tahu satu hal, tak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan sedikit akal dan banyak tawa. Suatu sore raja sedang duduk di balkon istana sambil memandang langit. Ia merasa hidupnya terlalu mudah dan mulai bosan. Aku ingin sesuatu yang membuatku berpikir, katanya. Maka ia memanggil Abu Nawas. Begitu tiba, Abu Nawas langsung disambut dengan perintah aneh. Abu Nawas, aku ingin kau buat sesuatu yang bisa membuatku tertawa sekaligus menangis dalam waktu bersamaan. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tak seberapa. Baiklah, Baginda. Tapi hamba perlu waktu 3 hari. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya kepada raja sambil berkata, Baginda, bukalah ini ketika sendirian. Raja penasaran. Ia menunggu sampai malam tiba, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas bertuliskan. Baginda adalah orang paling bijak di negeri ini, karena mau percaya pada orang secerdas hamba. Raja tertawa keras, tapi di bawah tulisan itu ada kalimat kedua. Namun betapa malangnya Baginda, sebab satu-satunya orang yang bisa menipu Baginda, hanyalah hamba juga. Raja langsung terdiam, kemudian menertawakan dirinya sendiri sambil meneteskan air mata. Dasar Abu Nawas, gumamnya, selalu membuatku bingung antara marah dan kagum. Keesokan paginya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kau memang cerdik. Tapi sekarang aku ingin melihat sejauh mana otakmu bekerja. Tolong buat satu kalimat yang benar, tapi juga salah pada saat yang sama. Abu Nawas menulis sesuatu di papan. Raja membaca keras-keras. Raja Harun al-Rashid sedang berdiri. Raja melihat ke bawah, dan ia memang sedang duduk. Kalimat ini salah, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Sekarang Baginda berdiri karena marah, maka kalimat itu jadi benar. Tapi begitu Baginda duduk lagi, kalimat itu kembali salah. Jadi hamba sudah memenuhi perintah Baginda. Raja terbahak. Kau membuat kebenaran dan kesalahan menari di ujung kata-kata. Tak lama kemudian datang kabar bahwa para pedagang di pasar sering berselisih soal harga. Raja memerintahkan Abu Nawas untuk mencari cara agar mereka jujur tanpa perlu hukuman. Abu Nawas pergi ke pasar membawa 2 timbangan. Satu ia beri tulisan, timbangan raja, dan satu lagi, timbangan Abu Nawas. Ia berdiri di tengah pasar dan berseru, hari ini, siapa yang menimbang dengan jujur boleh pakai timbangan raja, tapi siapa yang suka menipu akan otomatis pakai timbangan Abu Nawas. Para pedagang kebingungan. Mereka takut terlihat menipu, jadi semuanya berebut menggunakan timbangan raja agar terlihat jujur. Hasilnya, tak ada yang berani curang. Ketika laporan sampai ke istana, raja tersenyum bangga. Bagaimana mungkin 2 papan tulisan bisa menertibkan pasar? Abu Nawas menjawab, karena kejujuran tak selalu butuh cambuk, Baginda. Kadang cukup diberi cermin supaya mereka takut melihat diri sendiri. Beberapa minggu berlalu,
dan datanglah satu lagi persoalan. Anak kecil di istana menangis karena kehilangan mainannya, seekor burung pipit yang lepas dari sangkar. Semua pelayan sudah mencari, tapi tak ketemu. Abu Nawas berjalan ke taman, mengambil segenggam beras, lalu bersiul sambil menaburkannya ke tanah. Dalam waktu singkat burung pipit itu datang terbang dan hinggap di tangannya. Raja yang melihat dari jauh keheranan. Bagaimana kau tahu burung itu akan kembali? Abu Nawas menatap langit. Burung tidak pernah benar-benar pergi, Baginda. Mereka hanya menunggu alasan untuk pulang. Sama seperti hati manusia. Raja terdiam. Di saat seperti itu, ia selalu merasa Abu Nawas bukan hanya penghibur, tapi juga cermin dari pikirannya sendiri. Malam itu, saat semua penghuni istana terlelap, Raja berjalan ke jendela dan berkata pelan, Abu Nawas, entah bagaimana, setiap kali kau memecahkan masalahku, kau juga memperbaiki hatiku. Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas duduk di bawah cahaya lampu minyak, menulis sesuatu di selembar kertas. Masalah terbesar Raja bukan di istana, tapi di dalam pikirannya sendiri. Tugas hamba bukan hanya memberi jawaban, tapi membuatnya tertawa agar pikirannya tenang. Setelah selesai menulis, ia meniup lampu dan tersenyum. Besok pasti ada masalah baru lagi, katanya pelan. Dan itu artinya, ada tawa baru yang menunggu. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa di tepi sungai dekat istana, air tiba-tiba surut dan ikan-ikan menggelepar di lumpur. Penduduk desa panik, mereka mengira sungai itu dikutuk. Raja pun memanggil Abu Nawas, berharap ia bisa menemukan penjelasan. Abu Nawas datang membawa ember kosong, lalu berjalan ke tepi sungai, dan mulai memandangi air yang surut sambil menggaruk kepala. Baginda, katanya perlahan, sungai ini tidak dikutuk. Ia hanya sedang malas mengalir karena terlalu sering disalahkan. Raja menatap heran. Malas mengalir? Sejak kapan air punya perasaan? Sejak manusia mulai memperlakukan alam seperti budak, jawab Abu Nawas. Air hanya mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Kalau manusia berhenti memberi, air pun berhenti mengalir. Lalu ia memanggil penduduk desa untuk menanam kembali pepohonan di tepi sungai. Kalau akar sudah memeluk tanah, katanya, air akan kembali memeluk sungai. Benar saja, beberapa hari kemudian, air sungai naik lagi dan ikan-ikan kembali berenang bebas. Raja kagum, tapi juga sedikit bingung. Kau memperbaiki sungai tanpa mantra, tanpa alat, hanya dengan kalimat. Abu Nawas menunduk, kata yang jujur, Baginda, bisa mengubah lebih banyak daripada pedang. Raja menatapnya lama, lalu tersenyum. Abu Nawas, aku selalu berpikir kau ini orang paling aneh di seluruh kerajaan, tapi entah kenapa, semua keanehanmu selalu membawa ketenangan. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Itu karena hamba tidak mencari jawaban yang rumit, Baginda. Hamba hanya mengikuti arah tawa. Hari-hari berlalu, dan istana menjadi tempat paling damai di Baghdad. Para penjaga tak lagi bertengkar, tukang kebun bekerja sambil bernyanyi, dan bahkan kucing ratu kini tidur di pangkuan anjing penjaga. Raja sering duduk di balkon, memandangi taman sambil mengingat semua tingkah Abu Nawas. Suatu malam yang tenang, Raja memanggilnya untuk makan bersama. Di hadapan mereka tersaji roti hangat dan madu. Raja berkata pelan, Abu Nawas, selama ini kau memberi solusi untuk semua orang. Tapi apa kau pernah memberi solusi untuk dirimu sendiri? Abu Nawas menatap langit yang penuh bintang. Pernah, Baginda. Setiap kali dunia membuat hamba lelah, hamba tertawa. Karena tawa adalah istirahat bagi akal. Raja terdiam, lalu ikut tertawa kecil. Maka pantaslah kau disebut orang paling bijak yang tidak pernah serius. Angin malam berhembus lembut melewati balkon istana. Di bawah cahaya bulan, keduanya duduk diam, tak ada kata lagi yang perlu diucapkan.
Abu Nawas memandangi sungai di kejauhan yang kini mengalir tenang, lalu berkata perlahan, selama air masih tahu kemana harus kembali, selama manusia masih tahu cara tertawa, dunia tak akan benar-benar gila. Dan di malam yang sunyi itu, tawa kecil mereka mengalun lembut, menyatu dengan suara air, menjadi kisah terakhir yang tak butuh akhir, karena setiap tawa Abu Nawas adalah awal dari kedamaian yang baru. Kecerdasan Abu Nawas yang bikin raja terdiam dan semua masalah selesai. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Ia tampak murung karena banyak masalah kecil di istana yang membuat kepalanya pening. Tiba-tiba, muncullah Abu Nawas dengan langkah santai, membawa tongkat kayu dan wajah penuh senyum seperti biasa. "Wahai Baginda," katanya sambil menunduk. "Mengapa wajah Paduka tampak seperti roti basi? Tidak manis, tidak gurih." Raja menatapnya dengan kesal. "Abu Nawas, aku sedang pusing. Semua orang datang membawa masalah, tapi tak satu pun membawa solusi." Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, izinkan hamba menjadi penjual solusi, Baginda." "Penjual solusi?" tanya Raja heran. "Apa kau sudah gila lagi, Abu Nawas?" "Belum, Baginda. Tapi jika Baginda izinkan, hamba akan buktikan bahwa setiap masalah bisa dijual bersama solusinya." Raja tertarik. "Baiklah, kalau begitu, mulai besok kau harus menyelesaikan semua masalah kecil di istana. Jika kau gagal, kau akan dihukum berjalan mundur keliling Baghdad." Abu Nawas tertawa. "Kalau begitu, hamba minta izin memakai cara hamba sendiri." Raja mengangguk, dan permainan pun dimulai. Masalah pertama, dapur istana. Koki istana mengadu bahwa para penjaga selalu mencuri daging panggang setiap malam. Abu Nawas datang dengan membawa papan kayu besar bertuliskan, "Siapa yang mengambil daging ini, akan menjadi lebih gemuk dari unta dalam 3 hari. Malam itu tak ada satu pun penjaga yang berani mencuri." Keesokan paginya, Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau hanya menulis papan peringatan, Abu Nawas." "Betul, Baginda. Kadang ketakutan lebih kuat daripada hukum cambuk." Masalah kedua, air mancur istana. Airnya tiba-tiba berhenti mengalir. Semua tukang air bingung. Abu Nawas datang membawa segelas air dan menuangkannya ke kolam. "Nah, lihat Baginda. Airnya sudah kembali." Raja terkejut. "Apakah ini sihir?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukan, Baginda. Tapi dengan melakukan sesuatu yang tampak aneh, semua orang akan berhenti panik dan mulai berpikir." Setelah mereka tenang, tukang air menemukan bahwa pipat tersumbat daun kering. Raja menepuk dahinya. "Jadi kau hanya menyuruh mereka berpikir tenang?" "Betul. Kadang air yang tidak mengalir hanya butuh kepala yang tidak mendidih." Masalah ketiga, tikus di gudang gandum. Abu Nawas menaruh seekor kucing di sana, tapi bukan sembarang kucing, kucing itu ia beri lonceng kecil di lehernya. "Kenapa kau beri lonceng?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Agar para tikus tahu kapan bahaya datang. Kalau mereka tahu ada bahaya, mereka tidak akan tinggal di situ. Mereka akan pergi." 3 hari kemudian, gudang benar-benar bersih dari tikus. Raja tertawa keras sampai hampir tersedak. "Jadi kau mengusir tikus dengan memberitahu mereka ada bahaya?" Abu Nawas mengangguk bangga. "Betul. Kadang musuh lari bukan karena takut, tapi karena tahu waktunya sudah habis." Masalah keempat, 2 pengawal yang terus bertengkar. Abu Nawas menyuruh mereka duduk di bawah pohon kurma dan menulis di tanah. "Yang paling benar di antara kalian akan mendapat bayangan paling panjang." Mereka duduk diam, memperhatikan bayangan masing-masing. Tentu saja bayangan berubah-ubah tergantung matahari. Akhirnya mereka kelelahan dan tertawa sendiri. "Bayanganmu lebih panjang pagi ini," kata satu. "Tapi sore nanti bayanganmu lebih panjang," sahut yang lain. Akhirnya mereka berdamai. Raja menatap Abu Nawas dengan mata melotot.
Kau buat mereka damai hanya karena bayangan. Abu Nawas tertawa. Kadang orang yang keras kepala hanya butuh alasan untuk tertawa bersama, Baginda. Masalah kelima, kucing kesayangan Ratu hilang. Ratu menangis, semua pelayan panik. Abu Nawas datang membawa keranjang ikan asin dan mengumumkan ke seluruh pasar. Siapa yang melihat kucing berbulu emas milik Ratu akan mendapat hadiah besar. Dalam waktu 1 jam, 10 orang datang membawa 10 kucing berbeda-beda. Semua salah. Tapi di antara mereka, muncul seekor kucing yang benar-benar milik Ratu, mengikuti bau ikan asin di tangan Abu Nawas. Raja geleng-geleng kepala. Kau menemukan kucing itu tanpa mencarinya. Abu Nawas menjawab, betul, Baginda. Kadang yang kita cari justru datang sendiri, asal kita tahu umpan yang tepat. Sejak hari itu, Raja memberi Abu Nawas gelar baru, Menteri Segala Solusi. Namun Abu Nawas menolak sambil tersenyum. Hamba tak mau jadi menteri, Baginda. Karena kalau semua masalah selesai, nanti hamba kehilangan pekerjaan. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Dan benar, sejak hari itu setiap kali muncul masalah di istana, bahkan yang sekecil semut mencuri gula, semua orang hanya berkata, panggil Abu Nawas. Dia pasti punya solusi, meski solusinya bikin sakit perut karena terlalu lucu. Suatu pagi Raja kembali gelisah. Ia baru saja menerima laporan bahwa taman istana tampak aneh, bunga-bunga mekar tidak serempak, sebagian layu, sebagian lagi tumbuh tinggi seperti baling-baling. Para tukang kebun sudah berdebat 3 hari tanpa hasil. Ketika Abu Nawas datang, Raja langsung menunjuk taman itu sambil berseru, lihatlah, Abu Nawas. Taman ini seperti wajah orang bingung, tak ada yang serasi. Abu Nawas jongkok, mencabut sehelai rumput, lalu berkata pelan, Baginda, taman ini hanya meniru kerajaan. Kalau Baginda ingin bunga mekar serempak, Baginda harus menyiram dengan adil. Raja mengernyit, apa maksudmu menyiram dengan adil? Setiap tukang kebun sibuk menyiram bunga favoritnya, bukan taman seluruhnya. Seperti pejabat yang sibuk memoles jabatannya, bukan pekerjaannya. Raja terdiam lama, lalu memanggil semua tukang kebun dan memerintahkan mereka bergantian menyiram semua sisi taman tanpa memilih bunga. 2 minggu kemudian, taman kembali indah. Tapi Abu Nawas tetap saja santai duduk di tepi kolam sambil memancing. Melihat itu, Raja berkata, Abu Nawas, taman ini indah berkat kata-katamu, tapi kau malah duduk di sini memancing tanpa air. Abu Nawas tersenyum. Justru karena taman sudah indah, hamba harus memastikan tidak ada yang iri. Kadang keindahan menarik iri seperti umpan menarik ikan. Tak lama kemudian datanglah pejabat yang iri, mencoba menjatuhkan Abu Nawas di hadapan Raja. Baginda, orang ini hanya bicara. Tidak pernah bekerja sungguh-sungguh. Raja menatap Abu Nawas, benarkah begitu? Abu Nawas menjawab santai, kalau hamba hanya bicara, mengapa mereka semua sibuk mengikuti kata-kata hamba? Kadang suara lebih kuat dari tangan. Raja tertawa puas dan mengusir pejabat iri itu dengan satu perintah pendek. Tapi belum sempat Abu Nawas bernafas lega, datang lagi masalah baru, kuda kesayangan Raja menolak makan. Abu Nawas datang ke kandang dan membisikkan sesuatu di telinga kuda itu. Ajaib, kuda langsung mau makan. Raja yang melihat dari kejauhan berlari mendekat. Apa yang kau bisikkan padanya? Abu Nawas menjawab serius, hamba hanya berkata bahwa kalau ia tak makan, Baginda akan memberinya tugas jadi kuda perang. Dan seperti manusia, kuda juga malas kalau disuruh kerja berat. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Jadi kau menakut-nakuti kudaku? Abu Nawas mengangkat bahu. Tidak, Baginda. Hamba hanya memberi alasan agar ia menghargai makanan. Hari berikutnya, Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk membuat semua orang di pasar tertawa tanpa menyentuh atau berbicara pada mereka. Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa papan besar bertuliskan,
Barang siapa membaca tulisan ini pasti akan tertawa. Orang-orang lewat membaca dengan wajah serius, lalu tertawa sendiri karena menyadari bahwa tulisan itu benar. Dalam waktu 1 jam, seluruh pasar penuh tawa. Ketika kabar itu sampai ke istana, Raja sampai terbatuk karena menahan tawa. "Aku tidak tahu mana yang lebih ajaib," kata Raja, "kata-katamu atau wajahmu yang selalu tampak seperti ide baru." Abu Nawas menjawab sambil menunduk, "Hamba tidak membawa keajaiban, Baginda. Hamba hanya membawa cermin." Orang tertawa karena melihat dirinya sendiri di dalam kata-kata hamba. Beberapa hari kemudian, istana kembali gaduh karena para penjaga berdebat soal siapa yang paling berjasa melindungi kerajaan. Abu Nawas datang membawa 3 botol air kosong. "Pilih salah satu," katanya pada mereka, "dan tunjukkan siapa yang paling kuat." Mereka saling berebut, lalu bertanya, "Apa gunanya botol kosong?" Abu Nawas menjawab, "Karena yang paling kuat adalah yang bisa mengisi kekosongan. Bukan yang paling keras berteriak." Mereka semua terdiam. Raja yang mendengar dari balik tirai tersenyum bangga, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Selama Abu Nawas ada di kerajaan ini, masalah bisa jadi lelucon, dan lelucon bisa jadi pelajaran." Sore itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung. Ia tahu, besok pasti akan ada masalah baru, tapi ia juga tahu satu hal, tak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan sedikit akal dan banyak tawa. Suatu sore Raja sedang duduk di balkon istana sambil memandang langit. Ia merasa hidupnya terlalu mudah dan mulai bosan. "Aku ingin sesuatu yang membuatku berpikir," katanya. Maka ia memanggil Abu Nawas. Begitu tiba, Abu Nawas langsung disambut dengan perintah aneh. "Abu Nawas, aku ingin kau buat sesuatu yang bisa membuatku tertawa sekaligus menangis dalam waktu bersamaan." Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tak seberapa. "Baiklah, Baginda. Tapi hamba perlu waktu 3 hari." 3 hari kemudian, Abu Nawas datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya kepada Raja sambil berkata, "Baginda, bukalah ini ketika sendirian." Raja penasaran. Ia menunggu sampai malam tiba, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas bertuliskan, "Baginda adalah orang paling bijak di negeri ini, karena mau percaya pada orang secerdas hamba." Raja tertawa keras, tapi di bawah tulisan itu ada kalimat kedua. "Namun betapa malangnya Baginda, sebab satu-satunya orang yang bisa menipu Baginda, hanyalah hamba juga." Raja langsung terdiam, kemudian menertawakan dirinya sendiri sambil meneteskan air mata. "Dasar Abu Nawas," gumamnya, "selalu membuatku bingung antara marah dan kagum." Keesokan paginya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. "Kau memang cerdik. Tapi sekarang aku ingin melihat sejauh mana otakmu bekerja. Tolong buat satu kalimat yang benar, tapi juga salah pada saat yang sama." Abu Nawas menulis sesuatu di papan. Raja membaca keras-keras. Raja Harun al-Rashid sedang berdiri. Raja melihat ke bawah, dan ia memang sedang duduk. "Kalimat ini salah, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Sekarang Baginda berdiri karena marah, maka kalimat itu jadi benar. Tapi begitu Baginda duduk lagi, kalimat itu kembali salah. Jadi hamba sudah memenuhi perintah Baginda." Raja terbahak. "Kau membuat kebenaran dan kesalahan menari di ujung kata-kata." Tak lama kemudian datang kabar bahwa para pedagang di pasar sering berselisih soal harga. Raja memerintahkan Abu Nawas untuk mencari cara agar mereka jujur tanpa perlu hukuman. Abu Nawas pergi ke pasar membawa 2 timbangan. Satu ia beri tulisan, "Timbangan Raja," dan satu lagi, "Timbangan Abu Nawas." Ia berdiri di tengah pasar dan berseru, "Hari ini, siapa yang menimbang dengan jujur boleh pakai timbangan Raja, tapi siapa yang suka menipu akan otomatis pakai timbangan Abu Nawas." Para pedagang kebingungan. Mereka takut terlihat menipu, jadi semuanya berebut menggunakan timbangan Raja agar terlihat jujur. Hasilnya, tak ada yang berani curang.
Ketika laporan sampai ke istana, Raja tersenyum bangga. Bagaimana mungkin 2 papan tulisan bisa menertibkan pasar? Abu Nawas menjawab, karena kejujuran tak selalu butuh cambuk, Baginda. Kadang cukup diberi cermin supaya mereka takut melihat diri sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan datanglah satu lagi persoalan. Anak kecil di istana menangis karena kehilangan mainannya, seekor burung pipit yang lepas dari sangkar. Semua pelayan sudah mencari, tapi tak ketemu. Abu Nawas berjalan ke taman, mengambil segenggam beras, lalu bersiul sambil menaburkannya ke tanah. Dalam waktu singkat burung pipit itu datang terbang dan hinggap di tangannya. Raja yang melihat dari jauh keheranan. Bagaimana kau tahu burung itu akan kembali? Abu Nawas menatap langit. Burung tidak pernah benar-benar pergi, Baginda. Mereka hanya menunggu alasan untuk pulang. Sama seperti hati manusia. Raja terdiam. Di saat seperti itu, ia selalu merasa Abu Nawas bukan hanya penghibur, tapi juga cermin dari pikirannya sendiri. Malam itu, saat semua penghuni istana terlelap, Raja berjalan ke jendela dan berkata pelan, Abu Nawas, entah bagaimana, setiap kali kau memecahkan masalahku, kau juga memperbaiki hatiku. Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas duduk di bawah cahaya lampu minyak, menulis sesuatu di selembar kertas. Masalah terbesar Raja bukan di istana, tapi di dalam pikirannya sendiri. Tugas hamba bukan hanya memberi jawaban, tapi membuatnya tertawa agar pikirannya tenang. Setelah selesai menulis, ia meniup lampu dan tersenyum. Besok pasti ada masalah baru lagi, katanya pelan. Dan itu artinya, ada tawa baru yang menunggu. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa di tepi sungai dekat istana, air tiba-tiba surut dan ikan-ikan menggelepar di lumpur. Penduduk desa panik, mereka mengira sungai itu dikutuk. Raja pun memanggil Abu Nawas, berharap ia bisa menemukan penjelasan. Abu Nawas datang membawa ember kosong, lalu berjalan ke tepi sungai, dan mulai memandangi air yang surut sambil menggaruk kepala. Baginda, katanya perlahan, sungai ini tidak dikutuk. Ia hanya sedang malas mengalir karena terlalu sering disalahkan. Raja menatap heran. Malas mengalir. Sejak kapan air punya perasaan? Sejak manusia mulai memperlakukan alam seperti budak, jawab Abu Nawas. Air hanya mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Kalau manusia berhenti memberi, air pun berhenti mengalir. Lalu ia memanggil penduduk desa untuk menanam kembali pepohonan di tepi sungai. Kalau akar sudah memeluk tanah, katanya, air akan kembali memeluk sungai. Benar saja, beberapa hari kemudian, air sungai naik lagi dan ikan-ikan kembali berenang bebas. Raja kagum, tapi juga sedikit bingung. Kau memperbaiki sungai tanpa mantra, tanpa alat, hanya dengan kalimat. Abu Nawas menunduk, kata yang jujur, Baginda, bisa mengubah lebih banyak daripada pedang. Raja menatapnya lama, lalu tersenyum. Abu Nawas, aku selalu berpikir kau ini orang paling aneh di seluruh kerajaan, tapi entah kenapa, semua keanehanmu selalu membawa ketenangan. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Itu karena hamba tidak mencari jawaban yang rumit, Baginda. Hamba hanya mengikuti arah tawa. Hari-hari berlalu, dan istana menjadi tempat paling damai di Baghdad. Para penjaga tak lagi bertengkar, tukang kebun bekerja sambil bernyanyi, dan bahkan kucing ratu kini tidur di pangkuan anjing penjaga. Raja sering duduk di balkon, memandangi taman sambil mengingat semua tingkah Abu Nawas. Suatu malam yang tenang, Raja memanggilnya untuk makan bersama. Di hadapan mereka tersaji roti hangat dan madu. Raja berkata pelan, Abu Nawas, selama ini kau memberi solusi untuk semua orang. Tapi apa kau pernah memberi solusi untuk dirimu sendiri? Abu Nawas menatap langit yang penuh bintang. Pernah, Baginda. Setiap kali dunia membuat hamba lelah, hamba tertawa. Karena tawa adalah istirahat bagi akal. Raja terdiam, lalu ikut tertawa kecil. Maka pantaslah kau disebut orang paling bijak yang tidak pernah serius.
Angin malam berhembus lembut melewati balkon istana. Di bawah cahaya bulan, keduanya duduk diam, tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Abu Nawas memandangi sungai di kejauhan yang kini mengalir tenang, lalu berkata perlahan, selama air masih tahu kemana harus kembali, selama manusia masih tahu cara tertawa, dunia tak akan benar-benar gila. Dan di malam yang sunyi itu, tawa kecil mereka mengalun lembut, menyatu dengan suara air, menjadi kisah terakhir yang tak butuh akhir, karena setiap tawa Abu Nawas adalah awal dari kedamaian yang baru.